Peradaban di permukaan bumi sudah hancur karena serangan monster kumbang. Karena itu umat manusia harus bertahan hidup di sebuah pulau melayang di langit yang disebut Mistogan. Para manusia yang masih bertahan mencoba melawan serangan para kumbang dengan kekuatan sihir. Maka dari itu, didirikanlah Sky Wizard Academy untuk melatih calon penyihir yang melawan monster kumbang. Suatu ketika, Kanata Age sedang bertarung melawan sebuah monster kumbang. Dia tidak sendiri, melainkan dibantu rekan-rekannya, yaitu Yuri, Clue, dan Lawyer. Mereka bertarung mati-matian menghadapi ribuan kumbang agar tidak menyerang ke Mistogan. Celakanya, meski udah menghabisi banyak kumbang, para kumbang terus berdatangan seolah tidak ada habisnya. Tak mau teman-temannya celaka, Kanata meminta ketiga rekannya untuk mundur. Sementara dia akan mengulur waktu. Meski tak menyadari gagasan itu, teman-temannya tak punya pilihan lain. Setelah teman-temannya pergi, Kanata menghadapi ribuan monster kumbang seorang diri. Celakanya monster kumbang raksasa muncul di depan sana. Kumbang super besar itu melancarkan serangan cahaya yang sangat terang. Beberapa waktu setelahnya, semuanya sudah menjadi aman dan terkendali. Kini kepala divisi Sky Wizard Academy tengah bingung dengan beberapa murid perempuan yang tidak memiliki prestasi. Satu persatu murid perempuan itu adalah Rika Flamel yang mengira dirinya adalah titisan Dewi, Letty Ashinah yang super penakut, dan Misora Whitetail yang tak pernah memiliki prestasi dan hampir dikeluarkan dari sekolah. Glosoveni merasa 3 murid itu butuh instruktur yang tidak biasa. Karena itulah pemimpin divisi Sky Wizard Academy memberikan permintaan khusus untuk Clue. Di tempat lain, Kanata sedang mengecek persediaan barang di kota Mistogan. Saat dia sedang sibuk, Lloyd datang dan bertanya apa yang Kanata lakukan. Kanata berkata bahwa jumlah persediaan selalu berkurang dan tidak sesuai dengan daftar. Dia pun mengira bahwa ada berandalan yang selalu mencuri persediaan. Setelahnya Lloyd berkata kalau Kanata dipanggil oleh kepala divisi Sky Wizard Academy untuk sebuah urusan. Meski males, akhirnya Kanata pergi menuju tempat Sky Wizard Academy berada. Kanata mengambil jalur belakang. Di perjalanan, dia ketabrak Misora yang sedang makan roti lapis selai stroberi. Sialnya, selai di roti itu jatuh mengenai celana Kanata. Misora langsung menganggap Kanata mesum. Anehnya, pas Misora melihat lagi ke arah Kanata, cowok itu udah ngilang. Kanata mencuci celananya di sebuah wastafel. Saat itulah Riko yang merasa dirinya Dewi muncul di sana. Dia kaget ngelihat Kanata yang cuma memakai celana boxer. Dia menganggap kalau Kanata itu mesum. Kanata langsung menghilang dari sana dan sembunyi di toilet. Saat dia mau pergi, dia ketemu dengan Letty. Cewek itu juga mengira kalau Kanata itu mesum karena ada di toilet cewek dan hanya pakai boxer aja cuy. Kanata pun segera pergi dari sana. Di kawasan sekolah, beberapa orang menyebut Kanata sebagai pengkhianat. Tetapi Kanata tak mau ambil pusing dengan semua ocehan itu. Di tangga, dia ketemu Yuri yang juga menyebutnya pengkhianat. Kali ini Kanata merespon ucapan Yuri dan membuat cewek itu semakin membencinya. Yuri pergi dan Clue muncul setelahnya. Dia membawa Kanata menemui kepala Sky Wizard Academy. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Kanata diminta untuk menjadi instruktur 3 murid paling bego di akademi. Kanata sebenarnya males dan gak mau melakukan hal itu, tapi ternyata semua instruktur lain sedang sibuk. Akhirnya karena terpaksa, Kanata mau menerima tugas itu. Dia diberi daftar 3 murid yang harus dia bimbing. Setelah itu, Kanata berjalan menyusuri koridor akademi. Sepanjang perjalanan, dia mendengarkan gosip tentang dirinya yang menyebut mengenai pengkhianatan. Dia gak peduli, yang dia pedulikan hanyalah mencari kelas tempat anak-anak bego itu berada. Setelah diberitahu, Kanata segera pergi ke kelas itu. Di kelas, ketiga murid cewek sedang menguji soal cowok mesum. Ternyata mereka bertiga mengalami hal yang sama, yaitu ketemu cowok mesum tadi siang. Gak taunya Kanata nongol di kelas saat itu juga. Ketiga cewek itu auto shock pas mengetahui si cowok mesum muncul di sana. Kanata memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa dia akan menjadi instruktur ketiga cewek itu. Para cewek syok karena instruktur mereka adalah si pengkhianat sekaligus si cowok mesum. 俺の名前はカナタエイジ。今日からこの E601 正体の教官として赴任した。有名な裏切り者で、その上変態なのよ。そうか、道理で聞き覚えのある名前だと。カナタエイジ。あの裏切り者の？やっぱり変態さんだったんですね。それにも正真正銘完全無欠、言語道断の変態なのだ。人の話を聞けよ。変態だ。 Misora tak mau kalau instrukturnya adalah seorang pengkhianat. Terlebih Kanata juga pasti tidak membaca berkas para murid dengan baik.
Ternyata Kanata bisa apal menyebutkan data dari masing-masing cewek itu. Dia sudah sedikit banyak tahu karakteristik dari mereka semua. Meski begitu, Misora tetap tak mau menerima pengkhianat sebagai instrukturnya. Dia berkata bahwa 6 bulan yang lalu Kanata bertarung melawan ribuan iblis kumbang seorang diri. Karena tak mau mengalahkan mereka semua, Kanata memilih lari. Sejak saat itulah, Kanata tak pernah mau mengambil misi apapun. Dia bahkan membuat timnya untuk tidak bisa mengikuti ujian kenaikan tingkat yang sangat penting. Sejak saat itulah, Kanata disebut sebagai pengkhianat. Kanata berkata cewek-cewek itu bisa protes ke pihak akademi. Namun Kanata berkata bahwa dulu dia juga dijuluki ahli pedang. Sehingga jika dia serius melatih ketiga cewek itu, maka mereka bisa sekuat atau bahkan lebih kuat dibandingkan dirinya. Mendengarnya para cewek itu pun langsung bersemangat. Setelah itu, demi mengetahui kemampuan masing-masing dari cewek itu, Kanata mengajak mereka praktek duel langsung. Mereka terbang ke langit. Ketiga cewek itu pun menggunakan sihir terbang. Sementara Kanata malah menggunakan papan terbang sebagai bantuan. Dia berkata bahwa tanpa menggunakan sihir terbang sekalipun, dia bisa mengalahkan ketiga cewek. Dia berjanji, jika ada yang bisa mengalahkannya, maka pelatihan akan selesai. Seketika itu juga, dia melesat pergi menembus awan. Ketiga cewek langsung bergerak sendiri-sendiri tanpa ada komando sama sekali. Misora melesat mengejar Kanata sendirian. Kanata menyayangkan ketiga cewek itu tidak membuat strategi atau semacamnya. Meski begitu, Kanata mengakui kecepatan Misora dalam menggunakan sihir terbang. Kanata melesat ke sana sini menembus awan, sementara Misora ngotot pengen mengejarnya. Dari aksi Misora itu, Kanata sadar kalau stamina cewek itu juga lumayan oke cuy. Setelah mengetahui kemampuan Misora, Kanata segera bermanuver dengan cepat sehingga Misora kehilangan jejaknya. Saat itu juga Kanata merasakan ada seseorang di belakangnya. Ternyata Lekti sudah bersiap untuk menyerang. Tetapi cewek itu ragu-ragu. Kanata meminta cewek itu untuk beraksi. Setelahnya, Lekti melancarkan serangan bertubi-tubi dari jarak dekat. Meski begitu, Kanata berhasil mengatasi semua serangan itu. Sayangnya tak lama kemudian, Lekti malah gugup dan minta maaf. Perubahan sikap Lekti itulah yang harus segera diatasi. Mereka melanjutkan pertarungan jarak dekat. Namun Lekti selalu gugup dan meminta maaf meski tak ada yang harus dipermasalahkan. Selama bertarung, Kanata menganalisis setiap gerakan musuhnya itu. Jika saja Lekti tidak gugup dan terus meminta maaf, cewek itu bisa saja menjadi sangat hebat. Saat itulah Kanata merasakan ancaman dari jauh. Benar saja, Riko sudah bersiap untuk melancarkan tembakan dari jauh menggunakan senjatanya. Peluru cahaya pun melesat ke arah Kanata. Tetapi Kanata segera menghindar sambil menyeret Lekti agar tidak terkena tembakan. Kanata juga menebas peluru cahaya sampai hancur. Kanata tahu Riko melemahkan kekuatan peluru cahayanya saat melihat Lekti yang ada di belakang Kanata. Karena itulah Kanata berhasil menebas hancur serangan itu. Riko tak mau mengakui hal itu karena gengsi. Meski demikian, itu tidak menutup fakta bahwa serangannya gagal mengenai target. Di sisi lain, Misora masih terbang ke sana sini karena belum juga menemukan di mana keberadaan Kanata. Karena hari sudah mulai sore, Kanata menyudahi latihan hari itu. Mereka pun kembali ke Mistogan. Para cewek sebel karena meski keroyokan, mereka juga gak bisa ngalahin Kanata. Mereka bertiga ngoceh terus mengenai hal tersebut dan sambil berganti pakaian sehabis mandi. Sementara itu, Kanata sendiri bingung dengan karakteristik dari para cewek itu. Menurutnya Misora, Lekti, dan Riko benar-benar kombinasi yang sangat tidak masuk akal. Kanata pergi ke tempat ketiga cewek itu tinggal. Pas dia mau membuka pintu, dia shock melihat masing-masing dari cewek itu masih pakai pakaian dalam. Karena sebel dengan Kanata yang tiba-tiba nongol, ketiga cewek mengeluarkan senjata masing-masing dan menuduh Kanata mesum. Besoknya Kanata datang ke kelas dan bilang akan mengadakan latihan khusus untuk masing-masing dari para cewek. Riko yang merasa kayak Dewi gak mau menerima latihan khusus. Dia langsung cabut aja dari kelas itu cuy. Kanata membiarkan Riko pergi dan terserah dia mau ngapain. Setelahnya dia mengajak Lekti untuk pergi berbelanja baju. Lekti diminta pakai pakaian maid alias pelayan. Cewek itu jelas malu banget harus berpakaian kayak gitu. Tapi Kanata bilang itu penting untuk latihannya. Setelah itu Kanata memberikan setumpuk selebaran yang harus dibagikan Lekti. Memakai pakaian maid dan membagikan selebaran jelas bikin rasa gugup Lekti makin menjadi-jadi. Tapi Kanata gak mau tahu dan Lekti harus melakukannya. Sementara itu, dia memberi latihan yang berbeda untuk Misora. Dia meminta cewek itu mencari 2 kelemahan dari Riko. Misora protes karena dia gak tahu apa-apa soal Riko. Tapi justru karena itulah, Kanata pengen Misora mencari tahunya. Pas Riko lewat, Kanata mendorong Misora buat mengikuti cewek itu. Akhirnya, Misora terpaksa diam-diam mengikuti Riko. Di sisi lain, Lekti kebingungan pas berdiri pakai baju mat dan megang selebaran. Cowok-cowok memperhatikan dia dan berebut pengen deketin. Pas Lekti ambruk karena grogi, akhirnya cewek itu memberanikan diri buat ngasih selebaran ke cowok-cowok tersebut. Setelahnya, Lekti mulai berani untuk bagiin selebaran.
Sementara itu, Misora yang diam-diam ngikutin Riko malah ketahuan sama cewek itu. Riko pede aja kalau kekuatan ilahinya memikat perhatian Misora. Akhirnya mereka berdua jalan-jalan bareng dan pergi ke pusat perbelanjaan. Riko membeli buku-buku filosofis yang sangat sulit untuk dipahami. Di sisi lain, Riko juga belanja benda-benda lucu yang super receh. Misora bingung dengan selera cewek itu. Tapi dia juga merasa kalau kesenangan Riko yang berbeda-beda itu bukanlah kelemahannya sama sekali. Sementara itu Kanata lagi nyantai di warkop. Pas lagi enak-enaknya nyantai, Lekti malah datang dengan selebaran yang udah habis. Dia bilang awalnya emang susah karena gugup. Tapi pas dia memberanikan diri, lama-lama dia enjoy dan bisa membagikan selebaran dengan mudah. Kanata memberi selamat atas keberhasilan itu. Setelahnya dia meminta Lekti untuk masuk ke tahap kedua dari pelatihannya. Warkop tempatnya nongkrong lagi butuh pelayan. Nah, Kanata udah daftarin Lekti buat jadi pelayan di sana, dan Lekti pun harus mulai kerja saat itu juga. Para pengunjung warung kopi langsung memanggil Lekti karena mau pesan. Cowok-cowok juga demen aja ngelihat pelayan yang pakai baju maid. Akhirnya, meski gugup gak karu-karuan, Lekti mau juga melayani para pelanggan yang datang di sana. Sayangnya para cowok malah menggoda Lekti. Sampai cewek itu super duper malu dan lari menjauh. Di tempat duduk lain, Lloyd mantengin Lekti dan tahu kalau cewek itu adalah murid Kanata. Lekti ngumpet di depan pintu lift karena sebel. Saat itu juga pintu kebuka dan Lekti kejengkang ke belakang. Di sana malah ada Misora yang udah nongol dan shock melihat penampilan Lekti. Akhirnya Misora tahu kalau latihan khusus Lekti adalah berdandan kayak maid dan jadi pelayan. Meski gak tahu apa tujuannya, Misora malah pengen membantu Lekti. Dia ganti pakaian ke mode kelinci seksoy, kemudian membantu melayani para pelanggan. Lekti kaget melihat kelincahan Misora melayani pelanggan. Cewek itu dengan gisitnya mencatat semua orderan. Ada yang pesen es teh, pesen kopi, dan juga ada yang pesen extra jos. Saat itulah Lloyd memanggil Lekti. Meski gugup, Lekti mendekati Lloyd. Saat itulah Lloyd tahu kalau Lekti kesusahan melakukan kontak mata dan mengalami kecemasan sosial. Dia mengatakan masalah itu kepada Lekti dan berkata bahwa Lekti harus percaya dengan instrukturnya. Selain itu Lloyd juga berkata bahwa Lekti didukung teman yang sangat baik. Lekti menjadi tercerahkan, terlebih ketika melihat Misora yang semangat banget bantuin dia. Pas Lekti noleh ke arah Lloyd, cowok itu udah ngilang aja cuy. Setelahnya Lekti menjadi bersemangat dan gak malu-maluin lagi. Dia melayani semua pelanggan dengan cekatan dan gak mau kalah sama Misora. Sorenya, Kanata mentraktir mereka berdua es krim di taman. Lekti berkata kalau Kanata bertujuan menghilangkan kecemasan sosial yang dia miliki. Ternyata Kanata juga memahami teknik pedang yang dilakukan oleh Lekti. Cewek itu pun bisa gelut dengan hebat jika tak memiliki kecemasan sosial. Sementara itu, Misora ngeluh karena dia gagal mengetahui kelemahan Riko. Selain itu dia juga merasa bersalah karena gak tahu apa-apa soal kondisi Lekti yang sering demam panggung. Kanata berkata bahwa latihan untuk Misora adalah untuk mengetahui kelemahannya sendiri. Setelah itu, Misora bisa belajar dari kesalahan. Mereka pun berpisah setelahnya. Di malam harinya, Kanata sedang mempelajari data-data milik Misora. Saat itulah Clue nongol dan ikutan lihat data Misora. Kanata bilang kalau kecepatan Misora itu nggak main-main, tapi kemampuan berpedangnya sangat buruk. Clue penasaran bakal kayak gimana Kanata mengatasi hal itu. Besoknya pas di kelas, Kanata memberi pengumuman yang mengejutkan. Dia meminta Kanata meninggalkan kemampuan berpedangnya karena nggak bagus-bagus banget, dan meminta cewek itu fokus ke pertahanan. Tapi meski mendapatkan rekomendasi seperti itu, Misora tetap pengen bertarung menggunakan pedang. Kanata bersikeras kalau dia memanfaatkan potensi maksimal Misora, dan ilmu pedang hanya bakal menghambat kemampuan gadis itu. Saat itulah Misora kecewa dengan Kanata. Baru saja kemarin dia menganggap Kanata bisa jadi guru yang baik, sekarang malah ngatur-ngatur gak jelas cuy. Cewek itu pun pergi dari ruangan tersebut. Dulu mama Misora yaitu Soshi Whitetail adalah seorang Sky Wizard yang sangat luar biasa. Dia adalah ahli pedang yang sangat hebat. Soshi bertarung menghabisi ribuan iblis kumbang seorang diri dan berhasil mengalahkan mereka semua. Dia dipuja-puja oleh semua orang di kota karena kehebatannya. Sejak diminta berhenti berlatih ilmu pedang, Misora kerap mendatangi makam ibunya. Dia juga berhenti datang ke akademi selama beberapa hari. Hal itulah yang membuat Lekti kesulitan menjadi pelayan. Dia meminta Riko membantunya, namun Riko berkata bahwa pekerjaan seperti itu tidak cocok untuk seorang dewi. Terpaksa, Lekti harus menjadi pelayan seorang diri. Setelah Misora beberapa hari tidak masuk ke akademi, Kanata pergi ke tempat cewek itu tinggal. Keluarga cewek itu memiliki sebuah restoran steak terkenal di sebuah wilayah. Saat datang ke sana, dia disambut bapaknya cewek itu. Sementara Misora sedang ngepel lantai. Melihat Kanata datang, Misora segera pergi dari sana karena masih sebel dengan Kanata. Setelah Misora pergi, Kanata ngobrol berduaan dengan bapak cewek itu. Kanata melihat foto keluarga Misora. Ibu Misora benar-benar sangat mirip dengan cewek itu. Bapaknya Kanata berkata bahwa foto itu adalah satu-satunya yang membuat mengingat Soshi. Ternyata setiap kali Sky Wizard terbunuh, orang-orang di sekitarnya akan langsung melupakan segala sesuatu tentang dirinya.
Karena itulah bapaknya Kanata hanya memiliki sedikit sekali ingatan tentang Soshie. Itu pun karena entah kenapa Misora tidak melupakan ibunya dan sering menceritakan tentang Soshie. Kanata mengaku sebagai guru Misora. Karena itulah bapaknya Kanata mulai menceritakan masa lalu dari putrinya. Dulu Soshie adalah Sky Wizard yang dibanggakan banyak orang. Dia dan keluarganya tinggal di pulau melayang di tempat lain. Soshie adalah Sky Wizard yang sangat hebat dan super sibuk. Karena itulah bapaknya Misora berperan sebagai pengurus rumah tangga. Saat Soshie balik, dia selalu mencoba jadi ibu rumah tangga meski selalu gagal. Meskipun begitu, Misora sangat senang setiap kali ibunya pulang. Dia selalu dibawa terbang, melintasi langit sampai sore. Sayangnya keberadaan Soshie di rumah sangatlah sebentar. Soshie selalu mendapat tugas dadakan setiap waktu. Meski begitu, setiap kali Soshie pulang, suaminya akan memasakkan steak yang sangat enak. Suatu ketika, Soshie harus bertugas melawan musuh yang sangat berat. Sore harinya, Misora sudah gak sabar menunggu ibunya pulang. Dia meminta ayahnya untuk memasak steak untuk ibunya. Tapi saat itulah ayahnya berkata kalau tidak ada ibu di keluarga mereka. Para tetangga juga melupakan keberadaan Soshie. Tak lama kemudian, para Sky Wizard datang ke rumah itu dan mengabarkan kematian Soshie. Hanya sebuah pedang yang tersisa dari Soshie. Sejak saat itulah, Misora bertekad untuk menjadi ahli pedang sehebat ibunya. Kanata mendatangi Misora yang sedang menemui makam ibunya. Dia meminta gadis itu bersumpah untuk tidak menggunakan pedangnya lagi. Misora jelas-jelas menolak hal itu. Kanata menjelaskan bahwa Misora akan mati dan dilupakan setelahnya. Artinya apa yang diperjuangkan ibunya maupun diperjuangkan Misora tidak akan ada artinya sama sekali. Misora menolak karena melepaskan pedangnya artinya dia juga melupakan ibunya. Dia tidak ingin satu-satunya hal yang membuatnya mengingat ibunya dilepaskan begitu saja. Cewek itu bersikeras untuk tetap menggunakan ilmu pedang meski dia belum menguasainya. Saat itulah Kanata tertawa-tawa. Ternyata dia juga ingin menguji tekad dari Misora. Kanata berkata bahwa dia sudah menemukan cara untuk mengajari Misora ilmu pedang. Meski begitu, tingkat kesulitannya akan sangat tinggi. Misora tidak mempermasalahkan hal itu. Besoknya, Misora dan Lekti berlatih di udara. Dia akan mengajari mereka berdua secara mati-matian. Kanata meminta kedua cewek segera berlatih. Atau dia akan menyuruh mereka pakai bikini pas jadi pelayan di warkop. Kedua cewek itu pun segera melakukan latihan. Ternyata Kanata udah ngikutin regunya buat bertanding melawan regu lain beberapa waktu ke depan. Kanata udah mendapatkan data tentang regu lawan. Dari data yang diperolehnya, regu lawan terdiri dari Ami, Koela, dan Beach. Mereka adalah lawan yang berat, tetapi Kanata udah memiliki rencana. Di sisi lain, Riko baru saja terbangun dari tidurnya. Seorang dewi tidak perlu mengikuti peraturan akademi sehingga bisa bebas bangun jam berapa aja. Dia mandi dan bersiap-siap berangkat. Tak lama kemudian, bukannya pergi ke kelas, dia malah nongkrong di warkop. Di sana ada Kanata yang duduk sendirian. Dia mendatangi Kanata dan menceritakan apa yang baru saja dialami. Riko berkata saat dia mandi, mendadak muncul sosok yang sangat cantik dari dimensi lain. Kanata menebak Riko bertemu hantu atau semacamnya. Tetapi ternyata yang dimaksud Riko adalah pantulan dirinya sendiri di cermin. Setelahnya Riko berkata bahwa dia tidak akan melakukan pelatihan. Kanata tak peduli dengan hal itu dan mempersilahkan Riko buat sesukanya. Saat di kelas, Misora meminta Riko untuk ikut berlatih. Namun Riko berkata bahwa Dewi tidak butuh latihan seperti itu. Misora berkata bahwa Kanata memang bisa membuat mereka lebih kuat. Namun Riko tidak mempercayainya. Setelahnya, Misora juga meminta Riko untuk ikut dalam pertandingan. Namun Riko berkata tak mau mempermalukan dirinya sendiri di pertandingan yang tak mungkin dia menangkan. Misora sempat mau berlutut agar Riko mau bergabung. Tetapi Kanata muncul dan menghentikan tindakan cewek tersebut. Kanata berkata bahwa memang benar menghindari pertarungan yang mustahil dimenangkan itu adalah langkah yang tepat. Tetapi ternyata Kanata sudah memiliki rencana untuk menang. Dan kunci kemenangan itu akan ada pada Misora. Kanata mengajak Misora pergi ke langit. Dia akan mengajarinya jurus hebat dalam ilmu pedang. Kanata memunculkan pedang saktinya. Kemudian menghimpun tenaga yang sangat hebat di bilah pedang tersebut. Setelah dirasa cukup, Kanata melepaskan energi pedangnya. Sehingga menciptakan tembakan dahsyat jauh ke depan. Itu adalah teknik pedang meriam. Misora mencoba melakukan hal yang sama dengan paduan dari Kanata. Dia menghimpun tenaga di pedangnya selama beberapa saat. 基礎から叩き込むのめんどくせえからこいつを教えるんだけどミソラ正直お前の剣術も砲撃術も素人に毛が生えた程度だ放出するな体の中で練り込み魔法剣に注ぎ込めお前の最大の武器である魔力量を生かした大火力による一撃必殺今だ撃てストライクブラスターCelakanya dia langsung kelelahan begitu menggunakan teknik tersebut.
Kanata berkata bahwa teknik itu bisa membukakan jalan untuk menyerang. Sayangnya dengan kemampuan Misora saat ini, cewek itu hanya bisa menggunakan tembakan meriam pedang sebanyak 3 kali dalam satu hari. Jauh di bawah sana, Riko mengamati latihan itu menggunakan penglihatan clairvoyant-nya. Dia menyadari bahwa jurus itu memang sangat dahsyat. Riko juga mengakui kalau Kanata memang bisa mengajari para cewek menjadi lebih kuat. Setelahnya Riko melihat Kanata yang berduel melawan Lekti. Kemampuan berpedang Lekti sudah meningkat pesat sejak rasa gugupnya berhasil diatasi. Riko juga mengakui bahwa Lekti sudah menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saat itulah Kanata menghilang dari langit. Saat Riko menoleh ke belakang, dia melihat Kanata yang sudah ada di sana. Riko berkata bahwa teknik yang diajarkan Kanata ke Misora memang sangat dahsyat. Tetapi itu tidak akan berguna dalam pertarungan. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menghimpun tenaga di pedang dan melepaskannya menjadi serangan meriam. Jika mengandalkan hal itu, musuh pasti akan menyerangnya terlebih dahulu. Kanata tahu benar akan hal itu. Karena itulah kemampuan analisis Riko dan ilmu bertarung Lekti akan menentukan kemenangan. Riko terkejut karena Kanata pernah bilang kalau Misora adalah kunci kemenangannya. Tetapi ternyata Kanata lupa bilang kalau kunci kemenangan ada pada Misora, Lekti sekaligus Riko. Karena itulah Riko harus membantu teman-temannya dalam pertandingan. Saat itu juga Riko bertanya kenapa Kanata tampak tidak tertarik untuk melatihnya. Kanata hanya punya satu jawaban, yaitu prioritasnya adalah meningkatkan kemampuan Misora dan Lekti agar bisa satu level dengan Riko. Kanata percaya kalau Riko memiliki kemampuan Dewi atau semacamnya, sehingga dia tidak ingin Riko terbebani dengan kedua rekannya jika belum kuat. Mendengar hal itu, Riko serasa mendapatkan pengakuan. Karena itulah dia bersedia untuk ikut di dalam pertandingan. Besoknya pertandingan digelar, Riko sudah menunggu Lekti dan Misora di langit untuk pergi menuju arena. Setelah mereka berkumpul, rombongan itu bergegas menuju arena pertandingan. Celakanya, sebelum pertandingan dimulai, sebuah berita buruk diumumkan. Iblis Kubang sudah muncul dan siap mengepung Mistogan. Karena itulah para Sky Wizard yang cukup kuat harus membantu melawan serangan Iblis Kumbang yang sebentar lagi akan sampai itu. Perisai pulau diaktifkan, sementara para warga segera dievakuasi. Lori, Yuri, dan Chloe maju untuk menghadapi serbuan Iblis Kumbang dari salah satu arah. Sementara itu, Kanata malah tidak membantu pertarungan sama sekali. Dia ditanya kenapa tidak ikut berperang, tapi dia menjawab kalau tugas evakuasi juga penting. Celakanya ratusan kubang berhasil menjebol salah satu sisi perisai. Sekitar 300 kubang iblis berhasil masuk ke dalam pulau. Para Sky Wizard yang melakukan evakuasi diminta untuk siap menghadapi pertarungan. Sekumpulan kubang mendekati Kanata dan yang lainnya. Saat itulah Misora maju dan melancarkan tembakan meriam. Sayangnya dia masih kurang baik dalam membidik, sehingga serangannya tidak efektif. Karena kesal, Misora justru menggunakan serangan penuh dan sehingga menghancurkan apapun yang ada di depannya. Semua kubang musnah, tetapi kerusakan yang ditimbulkan cewek itu juga besar. Di sisi lain, ratusan kubang juga udah masuk ke kawasan akademi. Seekor Chimera atau komandan pasukan kubang juga terlihat. Biasanya para kubang akan berhenti menyerang jika Chimera sudah dikalahkan. Anehnya, meski Chimera yang menyerang itu sudah dibasmi, para kubang iblis masih terus menyerang. Mengetahui situasi tersebut, Kanata hanya punya satu tebakan, yaitu ada lebih dari satu Chimera yang datang menyerbu. Di barisan depan, Yuri khawatir dengan keadaan yang semakin memburuk. Namun dia diyakinkan bahwa Kanata akan berjuang di Mistogan. Karena itulah mereka hanya harus berjuang dan menunggu hasilnya. Sementara itu, Riko menggunakan penglihatan clairvoyant miliknya untuk mendeteksi keberadaan Chimera. Setelah menyaksikan ke sekeliling, dia berhasil menemukan adanya kubang raksasa dari salah satu arah. Celakanya ratusan kubang mulai masuk melalui celah di perisai yang jebol. Karena itulah, Kanata meminta regunya untuk berjalan mati-matian. Dia mengatur strategi dengan cepat. Lekti akan menyerang para kubang kecil menggunakan serangan jarak dekat. Gadis itu pun maju dan menghabisi banyak sekali kumbang dengan tebasan-tebasan mautnya. Setelah itu, Misora akan menyerang semua kumbang yang datang dari celah perisai menggunakan tembakan kekuatan penuhnya. Cewek itu melakukannya dan berhasil menghabisi ratusan kumbang sekaligus. Celakanya ratusan kumbang lain segera berdatangan melalui celah tersebut. Karenanya, Misora berulang kali melancarkan serangan jarak jauh agar menghentikan laju pada kumbang. Kanata meminta Misora untuk mempertahankan serangan seperti itu. Celakanya seekor Chimera muncul dan sekumpulan kumbang yang mendekat. Chimera itu segera melancarkan tembakan cahaya ke arah Misora. Tak mau cewek itu celaka, Kanata segera maju dan menahan terjangan cahaya itu di tangannya. Dia berhasil menyelamatkan Misora. Setelahnya, Kanata berkata dia akan menunjukkan teknik pedang yang sangat berbahaya. Dia memanggil pedangnya, kemudian mengerahkan kekuatan penuh. Tubuhnya berselimut energi, kemudian Kanata melesat maju menghadapi Chimera tersebut. Yatta oseo na. 何したの今。嘘。俺が早えのか。
Hasilnya Kanata berhasil menghabisi Chimera tersebut. Tubuhnya jatuh dari udara. Dan ketiga cewek muridnya segera mendekati Kanata. Setelah kekalahan Chimera, seluruh kubang iblis segera mundur. Di barisan depan, Lloyd, Yuri, dan Clue tahu bahwa Kanata sudah menghabisi Chimera yang menyerang ke kota. Setelah insiden itu, proses duel antara regu yang sempat dihentikan akhirnya dilanjutkan kembali. Misora dan dua rekannya sangat yakin dapat mengalahkan lawan mereka. Pas pertandingan berlangsung, ternyata mereka kalah telak. Kanata yang menyaksikannya pun tidak heran karena itu adalah perundingan regunya yang pertama kali. Di sisi lain, ternyata kepala akademi telah menyetujui usulan dari divisi Sky Wizard. Usulan itu adalah memperkuat para murid dengan mengadakan turnamen antara regu yang sesungguhnya. Sejak kejadian penyerangan, Kanata melatih ketiga cewek dengan lebih keras. Dia meminta mereka melawan sebuah balon berbentuk monster di langit. Celakanya, mereka bertiga tidak memiliki kekompakan sama sekali. Misora menyerang ke sana sini tanpa terkendali. Riko gak mau gelut karena lagi gak mood. Lexi juga bingung karena harus melawan balon. Sementara itu, ketua Sky Wizard ternyata belum tahu siapa orang yang mengalahkan Chimera. Kanata berkata bahwa dia dan regunya yang mengalahkan itu. Tetapi tidak ada bukti kuat yang membenarkannya. Selain itu, regu Kanata juga jelas-jelas membuat kota hancur sehingga mereka harus diskors. Dan ternyata, ketua Sky Wizard berencana untuk memecat Kanata sebagai instruktur ketiga cewek karena gak bisa membuat mereka berkembang. Pas melakukan duel kemarin, ketiga cewek malah berantem dan gak bisa melakukan kerjasama dengan baik. Ketua Sky Wizard telah memanggil Yuri, Lloyd, dan Clue, bukan hanya untuk membahas mengenai Kanata, tetapi juga membahas mengenai turnamen antar regu yang akan segera diselenggarakan. Sementara itu, regu Kanata sebel karena perjuangan mereka tidak diakui. Meski begitu, Kanata cuek aja dengan hal tersebut. Dia tidak mempermasalahkan jika orang lain belum mengakui mereka. Saat itulah dia memberikan selebaran tentang turnamen antar regu. Dia berencana mengikutkan regunya ke turnamen itu. Bukan cuma ikut, tetapi mereka juga harus menang. Siangnya, Kanata dipanggil menemui ketua Sky Wizard. Dia dijelaskan apa yang terjadi dan tentu saja mengenai pemecatan dirinya. Kanata tidak peduli dengan pemecatan itu. Meski demikian, dia tidak akan melanjutkan pelatihan ketiga muridnya. Kanata sudah berjanji akan membuat regunya menjadi kuat dan diakui semua orang. Dia tidak menggubris semua keputusan ketua Sky Wizard. Tetapi Kanata yakin hanya dialah yang bisa membuat Misora, Lexi, dan Riko menjadi lebih kuat. Setelahnya, Kanata justru menantang ketua Sky Wizard jika regunya bisa memenangkan turnamen antar regu, maka hukuman yang diberikan kepada regunya harus dicabut. Meski ide itu terdengar konyol dan tidak masuk akal, ketua Sky Wizard menerimanya. Pas Kanata membuka pintu, ternyata cuy, ketiga cewek lagi nguping dan ambruk ke dalam. Kanata segera membawa mereka pergi ke kelas. Dia menjelaskan situasi yang mereka hadapi. Karena itulah mereka harus ikut turnamen antar regu dan memenangkannya. Kanata pergi meninggalkan kelas sambil berkata bahwa besok undian turnamen akan dilakukan. Malamnya, ketua Sky Wizard membawa Yuri, Lloyd, dan Clue pergi ke fasilitas penelitian kumbang iblis. Di sana ada banyak sekali kumbang yang tertangkap dan sedang dibedah. Saat itulah ada sebuah bagian tubuh dari Chimera di insiden kemarin yang berhasil didapat. Bagian tubuh itu sangat berbeda dari Chimera biasanya. Setelah diperiksa, ternyata Chimera itu memiliki kemampuan regenerasi yang super cepat. Semua itu membuktikan satu hal, yaitu bahwa Chimera sekaligus kumbang iblis telah mengalami evolusi yang mengerikan. Karena itulah, ketua Sky Wizard mengadakan turnamen. Tujuannya adalah untuk mempercepat perkembangan kemampuan para murid. Besoknya, acara undian turnamen pun dimulai. Karena sistemnya sangat acak, regu dengan level rendah bisa saja berhadapan dengan level tertinggi. Saat Mirosa melakukan undian, dia beruntung karena regu yang harus mereka lawan di pertandingan pertama adalah sesama regu tingkat rendah. Saat itulah Yuri muncul dan menemui Kanata. Ternyata regu yang Yuri ajar juga ikut turnamen tersebut. Saat melihat ke papan peserta, ternyata regu Yuri dan regu Kanata berada di blok yang berbeda. Kanata pun dengan percaya diri berkata bahwa regu mereka akan berhadapan di partai final. Tak hanya itu, Kanata bahkan yakin regunya akan memenangkan turnamen tersebut. Mendengar Kanata optimis regunya bakal menang, Misora dan yang lainnya terkejut. Mereka pun tak pernah ada bayangan menang ataupun bahkan melaju ke final. Mereka mengira masalah bakal selesai kalau mereka memenangkan pertandingan pertama. Ternyata Kanata lupa bilang kalau syarat mereka terhindar dari hukuman adalah dengan memenangkan turnamen. Kanata-san? 招待解散の話はなしってことになってんだけど。どういうことよ。どういうことも何も。私の耳がどうかしたようだ。先ほど決勝戦がどうのと聞こえたが。言わなかったか。言ってないわよ。 Malam harinya, seorang siswa akademi dikejar oleh sosok misterius. Di sebuah gang, sosok misterius itu berhasil mengejar dan menghajar siswa akademi Sky Wizard. Setelah melakukan penyerangan, sosok misterius itu menghilang. Kabar itu pun sampai di telinga ketua Sky Wizard, Lloyd, Yuri, dan Clue diminta untuk mengurusi masalah tersebut.
Saat mereka ngumpul di warkop, bukannya ikut nimbrung membahas, Yuri justru mengingat masa lalunya. Beberapa tahun lalu, Yuri hanyalah murid baru di Sky Wizard Academy. Dia menyaksikan pertarungan regu level D yang melawan level A. Yang bertanding saat itu adalah Kanata, Clue, dan Lloyd yang masih level D. Awalnya Yuri mengira bahwa mustahil bagi Kanata dan yang lainnya memenangkan duel tersebut. Kanata juga bertarung melawan kepungan para penyihir dari regu level A. Hebatnya, regu Kanata berhasil mengungguli skor. Suatu ketika, sebuah serangan melesat salah sasaran dan nyaris mengenai Yuri. Untungnya Kanata segera melesat dan menahan serangan tersebut. Sejak saat itulah, Yuri mulai mengagumi Kanata. Sementara itu, Kanata sedang mengawasi regunya berlatih di langit. Misora dan yang lainnya sedang mengatur formasi dan melawan ratusan blok berbentuk monster. Tapi seperti sebelumnya, mereka tak memiliki kombinasi yang baik. Karena itulah, Kanata mencoba menggonta-ganti posisi dari ketiga cewek itu. Tujuannya agar masing-masing dari mereka memahami pentingnya setiap posisi. Tapi meski udah menggunakan cara seperti itu, masih saja ketiga cewek gak bisa bekerja sama dengan baik. Saat sore tiba, regu level E yang diajar Yuri datang ke lokasi latihan regu Kanata. Ketiga murid di regu itu menunjukkan hasil latihan mereka. Koordinasi antara anggota sungguh luar biasa. Mereka beraksi dan mengejar ratusan balon dengan sangat hebat. Melihat aksi itu, Riko dan dua temannya langsung kena mental. Meski begitu, Kanata meyakinkan anggota regunya untuk tetap percaya diri. Selesai latihan, Kanata memberi pijatan istimewa kepada Riko karena telah berlatih dengan keras. Riko juga bertanya apakah Kanata juga memijat dua temannya. Tetapi ternyata dua cewek lainnya udah gak kuat menerima pijitan maut lagi. Saat mereka mau pulang, Yuri muncul dan pengen ngajak Kanata ngobrol empat mata. Kebetulan Kanata juga pengen ngobrol sama Yuri. Mereka berdua pun beranjak pergi ke warung kopi. Karena penasaran, Riko dan dua cewek lainnya diam-diam ngikutin Kanata dan Yuri. Pas duduk di warung kopi, mereka duduk di balik tiang biar gak ketahuan. Yuri sok mau pesen kopi hitam biar dikira keren. Padahal Kanata tahu bener Yuri gak doyan kopi hitam. Pas kopinya datang, Yuri langsung ngasih banyak banget gula ke kopinya. Pas diminum, ternyata rasanya beneran dia gak suka. Karena gak mau diomelin Kanata, Yuri minta Kanata segera ngomong apa yang mau dibahas. Ternyata cuy, Kanata membahas artikel di sebuah majalah yang menampilkan Yuri. Merasa itu gak penting, giliran Yuri yang membahas sesuatu. Dia terang-terangan minta ke Kanata biar berhenti mengajar. Yuri pengen kemampuan Kanata digunakan dengan baik, bukannya mengajari orang-orang yang gak berguna kayak tiga cewek itu cuy. Kanata bilang kalau ketiga cewek itu emang masih belum bisa apa-apa. Tapi dulu Clue juga sama seperti mereka. Di awal-awal bahkan Clue gak tahu caranya terbang dengan benar. Karena itulah Kanata yakin bisa membuat ketiga cewek di regunya itu menjadi kuat. Setelahnya Yuri yang sebel segera pergi meninggalkan Kanata. Sementara itu, Lloyd dan Clue menemui ketua Sky Wizard. Mereka berdua sudah menemukan pola penyerangan yang akhir-akhir ini terjadi. Semua korban penyerangan itu adalah murid Sky Academy. Secara bertahap, penyerangan setiap malam diawali dari murid level E, D, dan yang terbaru adalah C. Karena itulah, target penyerangan nanti malam pasti adalah murid dengan level B. Benar saja, saat malam tiba, salah satu murid level B mendapatkan serangan dari orang misterius. Orang itu kecewa karena kemampuan siswa level B tidak begitu mengesankan. Siswa itu bahkan bisa diajar sampai babak belur dengan mudahnya. Dan ternyata cuy, pelaku penyerangan adalah mas-mas peneliti di Sky Wizard. Dia begitu tergila-gila dengan Yuri dan tahu kalau Yuri menyukai pria kuat. Karena itulah dia ingin membuktikan dirinya lebih kuat dari siapapun. Kebetulan Kanata juga sedang lari pagi. Pas sudah capek, mereka istirahat bareng. Setelah itu Lekti berkata bahwa pengubahan posisi bertarung hanya mengacaukan formasi. Misora tidak cocok di barisan depan, sementara dia yang mengandalkan serangan jarak dekat juga tidak cocok di barisan belakang. Kanata mengetahui hal itu, tetapi dia tidak akan menghentikan proses latihan. Kanata yakin latihan itu akan sangat berguna untuk Lekti dan yang lainnya. Karena Lekti belum memahaminya, Kanata mengajak Lekti untuk pergi ke warung kopi. Dia meminta agar Lekti menjadi pelayan di jam-jam sibuk. Lekti melayani banyak banget tamu yang datang. Awalnya dia kerepotan karena harus lari ke sana-sini. Tetapi setelah beberapa saat, dia mulai mengamati situasi di sekitarnya. Akhirnya, dia bisa bekerja dengan lebih efisien. Cewek itu pun mulai memahami apa yang harus dia lakukan dalam posisi paling belakang. Latihan di langit pun dimulai lagi. Sama seperti sebelumnya, Lekti harus mengamati dari paling belakang. Dia melihat Misora yang menyerang dengan asal di barisan paling depan. Setelah mengamati dengan baik-baik, dia bisa mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan Misora di depan. Dia berteriak dan meminta Misora membidik dengan baik setiap musuh. Tidak harus membidik semuanya, tetapi pastikan setiap tembakan mengenai target. Misora pun melakukannya. Dia berhenti menyerang semua balon dan mulai membidik balon yang memang bisa dia serang. Beberapa balon yang lolos akan diatasi oleh Riko dari barisan tengah. Dengan cara itu, Riko bisa lebih leluasa membidik balon yang gagal diserang Misora. Ketika ada balon yang lolos dari serangan Riko, maka Lekti akan maju dengan mengejar semua balon itu.
Perlahan demi perlahan, mereka bertiga mulai menemukan formasi yang tepat. Lekti menjadi tahu pentingnya pengamatan situasi saat pertarungan berlangsung. Latihan hari itu pun kelar. Besoknya Kanata bangun pagi-pagi banget. Dia ketemu Clue yang juga udah bangun. Kanata bertanya kenapa ada lingkaran hitam di sekitar mata Clue. Ternyata Clue berjaga semalaman untuk mengurusi si penyerang Moria. Setelahnya, Misora muncul dan pengen diajari cara menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Saat itulah Kanata berkata siang nanti mereka akan berkumpul di sebuah ruangan, bukan di langit. Siangnya Kanata membawa para cewek ke sebuah ruangan berdebu yang gak pernah dipakai. Dia bilang ruangan itu bakal menjadi markas mereka. Karenanya mereka harus bersih-bersih ruangan itu sepanjang hari. Sore harinya Kanata pergi nemuin Yuri. Dia ngajak cewek itu duduk berdua di bangku taman. Sementara itu Lloyd dan Clue belum juga bisa menemukan pelaku penyerangan. Setelah siswa level B diserang, giliran siswa level A yang sudah diajar habis-habisan. Artinya target berikut dari pelaku penyerangan adalah siswa dengan level S. Kembali ke Kanata, dia membahas tentang masa lalunya dulu saat mengajari Yuri. Dulu Kanata merekomendasikan Yuri mengubah senjatanya dari pedang ke tombak. Alasannya sederhana, yaitu karena kebiasaan Yuri yang selalu melompat mundur saat menyerang. Gaya bertarung menggunakan tombak akan lebih cocok dengan kebiasaan Yuri itu. Tapi Yuri ngeyel dan tak pernah mau menuruti saran tersebut. Di pertarungan yang sesungguhnya, Yuri nyatanya bisa bertarung dengan baik menggunakan pedang. Saat itulah sosok penyerang muncul di sana. Target penyerangan adalah Yuri. Keduanya pun bertarung. Sementara Kanata diminta Yuri untuk tidak ikut campur. Secara mengejutkan, lawan Yuri sangatlah kuat. Di sisi lain, Kanata menyadari Yuri masih memiliki kebiasaan melompat mundur setelah menyerang. Dan saat itulah si penyerang melancarkan berbagai jurus mautnya. Dia mengajari Yuri sampai babak belur dan nyaris celaka. Sambil meminta Yuri menerima cintanya, si penyerang melancarkan serangan pamungkas. Untungnya Kanata turun tangan dan menahan serangan itu. Pertarungan pun beralih menjadi Kanata melawan si penyerang.今俺が手を出さなきゃ。俺ら空戦魔導士が命をかけて磨き続けてきたスキルが確かにお前の動きは速えよ。限界か。まあいい、今日はこの辺にしておいてあげるよ。すぐ愛してあげるから待っていてね、ユリ。ユリ、おい、しっかりしろ。Tak mau celaka, si penyerang kabur setelah menghantam perut Yuri sampai pingsan. Di ruangannya, si penyerang kesal karena Kanata mengganggu rencananya. Saat itulah, dia mendengar suara misterius dari bagian tubuh Chimera yang dia miliki. Bagian tubuh itu seolah meminta si peneliti menggunakan kekuatannya. Kanata membawa Yuri yang babak belur ke kamar baru para cewek-cewek. Pas Yuri sadar, dia syok karena udah gak pakai baju sama sekali. Dia sebel karena Kanata pasti udah ngintip. Tapi Kanata bilang kalau yang gantiin baju itu cewek-cewek di sana. Setelahnya Kanata pergi karena mau cari angin. Pas Kanata pergi, Yuri malah jadi akrab sama ketiga cewek di sana. Ternyata mereka diminta tinggal satu kamar oleh Kanata. Yuri bilang kalau dari dulu Kanata emang sering minta hal yang aneh-aneh. Tak lama kemudian Kanata balik. Ternyata dia ngambil gantungan kunci milik Yuri yang dulu dia berikan. Katanya Yuri selalu menggenggam gantungan kunci di setiap ada masalah. Dan mendadak keajaiban bakal datang. Setelah mendapatkan kembali gantungan kuncinya, Yuri pergi meninggalkan kamar itu. Setelahnya, para cewek memutuskan buat masak pasta. Mereka bekerja sama buat bikin bumbu dan semuanya. Setelah semuanya lengkap, mereka pun makan bareng. Besoknya, mereka latihan pol-polan seperti biasa cuy. Hari demi hari dilalui dengan latihan super keras dan memikirkan strategi pertempuran. Suatu hari, mesin pemanas air rusak. Misora sok ngide mau benerin, malah jatuhnya ngerusak mesin itu. Hari demi hari berlalu, dan Misora masih ngerasa dirinya sebagai penghambat kedua temannya karena selalu gak bisa apa-apa. Sampai akhirnya, hari di mana turnamen berlangsung pun dimulai. Celakanya Misora lagi gak akrab sama kedua temannya itu cuy. Dia didatangi Kanata dan tanya apa yang terjadi. Misora mengatakan bahwa dia merasa sebagai beban dari kedua temannya itu. Tapi Kanata bilang kalau itu gaklah benar. Dia meminta Misora buat merhatiin sekelilingnya dengan baik, sehingga dia akan menyadari sesuatu. Giliran regu Kanata bertanding pun tiba. Saat pertandingan dimulai, Misora maju ke barisan depan dan menyerang musuh. Sayangnya serangan bertubi-tubi itu ia lakukan dan tidak bisa mengalahkan musuh. Malahan dia yang terkena serangan dan terpental mundur.
Riko dan Lekti maju untuk menghadapi gempuran musuh. Saat kedua temannya bertarung, Misora hanya bisa melihat dari belakang. Dia kembali merasa menjadi penghambat. Namun ucapan Kanata melintas di benaknya, yaitu dia harus mengamati situasi sekitar. Kedua temannya itu sedang menghadapi musuh, sementara dia bisa bergerak tanpa hambatan. Karena itulah dia memiliki kesempatan bagus untuk menghimpun tenaganya di pedangnya. Saat itu juga, Misora menggunakan jurus yang diajarkan Kanata. Pedangnya memancarkan energi yang sangat besar, dan setelah siap, dia melancarkan tembakan maut. Serangan itu sukses menghabisi regu lawan. Kemenangan pertama pun berhasil diraih Misora dan teman-temannya. Sementara itu, si peneliti yang jatuh cinta sama Yuri malah dibikin edan. Dia sudah melakukan eksperimen yang melibatkan bagian tubuh Chimera. Hasil penelitiannya adalah sebuah serum yang disuntikkan ke tubuhnya. Dia menuruti ucapan bagian tubuh Chimera untuk terus menggunakan kekuatannya. Pertandingan turnamen terus berlanjut. Hebatnya regu anak didik Kanata memenangkan pertandingan demi pertandingan. Mereka melaju sampai ke semifinal. Dan ketika berhasil mengalahkan lawan di semifinal, mereka pun sudah bisa dipastikan maju ke babak final. Lawan yang akan mereka hadapi tidak lain adalah regu yang dididik oleh Yuri. Beberapa hari sebelum pertandingan final, berita di majalah mingguan mengumumkan bahwa regu Kanata akan dibubarkan jika tidak memenangkan turnamen tersebut. Dengan kabar yang sudah menyebar, maka tidak ada pilihan lain selain memenangkan pertandingan. Hari di mana pertandingan final diselenggarakan pun tiba. Para penonton memenuhi stadion. Bahkan ada juga kamera yang merekam pertandingan. Celakanya, mayoritas penonton mendukung tim yang dididik Yuri. Meski begitu, Riko dan teman-temannya tidak gentar. Pertandingan final pun dimulai. Misora maju ke barisan depan dan melancarkan serangan demi serangan. Lawan mereka adalah Lily, Sasha, dan Greg. Di awal pertandingan, kedua regu bertarung dengan seimbang. Namun celakanya, regu Yuri mulai mengambil alih tempo pertandingan. Lily bisa mengantisipasi setiap serangan Misora. Ternyata setelah menyaksikan pertandingan demi pertandingan, strategi serta formasi Kanata udah dianalisis dan diantisipasi. Setiap gerakan dari Misora, Lekti, dan Riko bisa diantisipasi dengan mudah. Hasilnya pertarungan yang berlangsung hanyalah aksi kejar-kejaran dari kedua regu. Selama beberapa saat, Misora terus berlari menghindari kejaran Lily yang sehabis sekali mencoba melancarkan serangan. Di sisi lain, Riko dan Lekti juga bernasib sama. Para penonton mulai bosan dengan aksi kejar-kejaran tersebut. Ketua Sky Wizard juga menduga pertandingan akan berakhir dengan membosankan. Di samping Kanata, Yuri mengatakan bahwa dia sudah menghancurkan formasi yang direncanakan oleh Kanata. Meski begitu, Kanata masih tetap percaya diri dan tenang. Dia berkata bahwa pertandingan belum selesai dan pemenangnya juga belum ditentukan. Di sisi lain, Lou dan Lloyd masih bertugas untuk mengamankan lokasi dari kemungkinan ancaman. Keduanya berada di wilayah yang berbeda. Sampai akhirnya Lloyd menyadari bahwa dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Klub bergegas pergi ke lokasi Lloyd berada. Kembali ke pertarungan, regu Kanata masih tampak terdesak. Mereka hanya bisa menghindari dari serangan lawan-lawannya. Misora terbang ke atas dengan Lily yang terus mengejarnya. Misora berbalik dan membidikkan pedangnya, sehingga Lily langsung mengantisipasinya. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan. Lily menebaskan pedangnya alih-alih melancarkan tembakan. Di kursi penonton, Kanata berkata bahwa saat ini bukan Misora yang dikejar Lily. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lily sudah termakan amarah karena ditipu, sehingga mengejar dengan membabi buta. Semuanya sesuai dengan rencana Kanata sejak awal. Dia memang merencanakan agar Misora, Lekti, dan Riko tampak seperti dikejar musuh. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah mereka yang sedang memancing para musuh untuk berada di titik yang tepat. Yuri pun menyadari hal itu, namun semuanya sudah terlambat. Misora terbang ke atas dan menghimpun serangan maut. Lily mengejarnya karena tak mau serangan itu dilancarkan. Dia baru sadar kalau kedua rekannya berada tepat di jalur tembakan setelah dikecoh oleh Lekti dan Riko. Namun semuanya terlambat. Misora melancarkan tembakan pamukasnya. Terjangan cahaya melesat dengan telak ke bawah dan mengejar Lily, Sasha, Greg sekaligus. Ketiga orang itu pun babak belur dan jatuh ke tanah, dan yakin kalau mereka mau tiar jika itu adalah pertarungan yang sesungguhnya. Hasil pertarungan membuat semua orang terkejut. Regu Yuri berhasil dikalahkan dengan telak oleh regu Kanata.
Pembawa acara mengumumkan kemenangan regu Kanata. Namun seketika itu suaranya terhenti. Ternyata si peneliti gila sudah menyerang pembawa acara. Kemudian mengambil alih ruang siaran. Ia pun mulai menyebarkan teror di sepujur arena. Gedung penyiaran meledak dan runtuh. Setelahnya pria itu muncul tanpa penyamaran. Meski dia terang-terangan muncul, namun ternyata tak banyak yang mengetahui identitasnya. Namanya adalah Real Noah. Saat dia muncul, semua orang di stadion sudah dievakuasi. Hanya ada Yuri, Kanata, dan ketiga cewek anak didik Kanata di sana. Real segera mengincar Yuri yang sangat dia cintai. Real mengatakan bahwa Yuri mungkin telah melupakannya, tetapi Real tidak mungkin melupakan Yuri. Dia mengatakan bahwa karena dia sekarang lebih kuat dari semua orang, Yuri harus menerima cintanya. Real juga berkata bahwa dia akan menghibur Yuri, karena cewek itu pasti sedih setelah timnya kalah. Real pun bergegas mendekati Yuri. Tapi Kanata muncul di depan Yuri, lantas menendang Real sampai terpental mundur. Kanata kemudian meraih tangan Yuri dan membawanya pergi dari sana. Real menghadang mereka, sehingga Kanata segera menerjangnya ke arah tribun. Kanata menyuruh Yuri melarikan diri saat dia melihat Real bangun. Real kemudian menunjukkan kekuatannya yang tidak wajar, lantas melemparkan beberapa bangku ke arah Kanata. Kanata berhasil menghindari hampir semuanya, namun salah satu batu besi yang patah berhasil menembus kaki kirinya. Real kemudian bergegas menuju Yuri dan menghentikannya. Tak mau celaka, Yuri menciptakan pedangnya dan menyerang Real. Celakanya, Real memblokir serangan dari tangannya. Setelah itu, Real bahkan mematahkan pedang itu. Lalu Real segera melompat ke arah Yuri. Tepat dia sebelum mencapai Yuri, dia terkena terjangan Strike Blaster Misora. Real menatap musuh barunya dengan amarah. Pertarungan antara murid Real dan Kanata pun sekarang akan segera dimulai. Kanata terkejut kenapa ketiga cewek masih ada di sana. Mereka berkata ingin membantu Kanata. Misora pun melancarkan serangan beruntun ke arah Real. Celakanya semua serangan itu tidak memberikan efek apapun. Real masih berdiri tegak tanpa terluka. Setelahnya dia berubah menjadi monster yang mengerikan. 選ばれし者であるこの僕を二人で愛し合うだけさそうだろユーリさあこれで邪魔者は排除したおやまだ邪魔者が残ってたねそうだついに捕まえたよ俺の優秀な教え子たちに手を出すのはそれいやひょっとして君はこの力を否定的に捉えているのかい守るからね先輩カナタ先輩おっと残念 Namun Real menjadi overpower dalam bentuk monsternya. Dia berhasil menangkap Kanata dan berniat mencelakainya. Tapi saat itulah ketiga muridnya maju dan menyerang bersama. Mereka berhasil membebaskan Yuri dan Kanata. Setelah terbebas, Kanata segera meminta Yuri melarikan diri. Yuri menuruti perintah itu dan terbang menjauh. Celakanya, Real melancarkan serangan senjata tajam ke arah gadis itu. Saat itu juga Kanata muncul dan menahan tikaman tersebut dengan tubuhnya. Kanata ambruk ke tanah. Setelah itu Misora dan Rico melancarkan tembakan beruntun. Saat senjata Real hancur, Lekti maju dan menikamkan senjatanya. Sayangnya senjata Lekti malah patah saat menerjang tubuh Real. Lekti segera melompat menjauh, sementara Misora dan Rico terus melancarkan serangan beruntun. Real mencari Yuri, namun dia tidak menemukannya dimanapun. Saat itulah Yuri yang sudah menggenggam tombak muncul di balik ketiga cewek. Dia maju dan menerjangkan tombaknya ke tubuh Real. Ternyata tombak itu sudah didesain khusus untuk mengalahkan Chimera. Dengan begitu, kekuatan regenerasi Real pun tidak bisa aktif. Dengan serangan pamungkasnya, Yuri berhasil menghabisi musuhnya tersebut. Setelah Real tumbang, tornado di sekitar mereka juga ikut lenyap. Konflik di arena itu pun berakhir. Anak-anak yang terluka segera mendapatkan pengobatan. Tak lama kemudian, ketua Sky Wizard muncul di sana. Tak mau berurusan dengan perempuan itu, karena tak memilih pergi meninggalkan lokasi sebelum semuanya menjadi ribet. Setelah konflik selesai, mau tak mau ketua Sky Wizard mengakui kemenangan regu Kanata dalam turnamen. Meski begitu, dia menolak memberikan hadiah berupa persenjataan dan kenaikan level bagi mereka. Satu-satunya janji yang ditepati adalah regu Kanata tidak jadi dibubarkan.
Kabar itu tersebar kemana-mana dan membuat banyak pihak kecewa. Kanata menjelaskan mengenai hal itu ke murid-muridnya, dan mereka pun semua juga kecewa. Meski begitu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelahnya, Kanata memperkenalkan anggota baru dari regu mereka. Ternyata anggota baru itu adalah Yuri. Karena regunya kalah, maka sebagai bos Yuri harus mau pindah ke regu lawan. Dan cerita anime ini pun selesai sampai di sini, cuy.